Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan analisa sistem informasi yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa itu flow map. Ya, baik. Kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan apa itu flow map. Ya, kita mulai saja ya. Karena nanti Anda harus membuat analisa sistem. Ya, materinya bahannya adalah ini. Untuk menganalisa sistem, ya ada beberapa cara sebenarnya. Cuman cara yang klasik atau cara yang lama paling digunakan yaitu menggunakan flow map. Flow map merupakan jenis aliran data secara fisik yang dapat kita pakai untuk menganalisis sistem data. Ya, jadi flow map itu untuk menggambarkan aliran data secara fisik, ya, untuk menganalisis sistem data dari tahap pemrosesan sampai dengan tahap pembuatan laporan. Nah, ini adalah simbol-simbol flow map. Yang pertama adalah simbol titik awal dan titik akhir. Ini adalah start dan atau mulai dan akhir. Penggunaannya ada di sini. Nah, ini mulai, ini selesai. Ya, ini namanya. Yang kedua yaitu simbol proses, digunakan untuk mewakili suatu proses. Nah, contohnya seperti ini. Mulai data siswa diserahkan ke bagian keuangan, kemudian diinput, ini diproses. Ya, diproses. Kemudian yang berikutnya input, simbol input yaitu memasukkan data menggunakan keyboard, simbol input. Nah, ini simbol input. Kemudian yang berikutnya simbol keputusan, ini ya antara benar atau salah. Ya, ada dua keputusan. Kalau benar berarti misalkan dilanjutkan, kalau salah akan dikembalikan lagi ke posisi semula. Kemudian yang berikutnya adalah konektor. Konektor ini adalah untuk menyambungkan aliran data. Contoh konektor adalah seperti ini. Nah, ini misalkan ini cetak bukti. Ini kelanjutannya kemana? Oh, ini ke sini. Cetak bukti, kemudian ini cetak laporan. Ya, kemudian ini laporan pembayaran. Oh, ini nyambungnya ke sini. Ini konektor. Kenapa ini menggunakan konektor? Karena kita sulit untuk menggambarkan panah dari sini ke sini. Maka kita memerlukan sebuah konektor. Ya. Menggunakan konektor. Oke, kita lanjut simbol yang berikutnya, yaitu simbol dokumen. Nah, simbol dokumen dalam simbol untuk dalam bentuk kertas informasi ini. Nah, simbol dokumen ini bisa berupa data, bisa berupa formulir, bisa berupa kwitansi. Yang artinya data-data yang dimuat dalam sebuah kertas, ya, dokumen. Nah, ini data biaya, data SK petugas, ini kan surat keputusan petugas, kemudian ini surat tagihan, ini adalah dokumen. Kemudian ini surat tagihan, kemudian ini laporan pembayaran, ini ada dokumen yang di print out atau yang dicetak dalam sebuah kertas, itu adalah dokumen. Nah, simbolnya adalah seperti ini, dokumen. Kemudian yang berikutnya arsip, yaitu simbol untuk memasukkan keluaran suatu prosedur pada lembar kerja, yaitu menyimpan dokumen bentuk fisik, misalkan ada surat diarsipkan atau ada bukti bayar diarsipkan, contohnya seperti ini. Nah, ini ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini dibuat dua rangkap, satu diserahkan kepada mahasiswa, dan satu lagi ini ada simbol ini artinya diarsipkan. Diarsipkan di bagian keuangan. Ini simbol ini artinya arsip. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini simbol arus, ya, arus data. Nah, ini bisa ke kiri, ke bawah, ke atas. Nah, ini adalah simbolnya, menandakan arus datanya. Kemudian ini adalah simbol storage atau file atau tabel atau database, ya. Storage tempat penyimpanan data. Ini bisa berupa tabel, file, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalkan ini. Data mahasiswa diserahkan ke bagian keuangan, diinput, diproses menghasilkan file tabel mahasiswa. Ya. Oke. Kita lanjut. Contoh kasus. Nah, ini minggu depan di pertemuan ke-9 Anda harus membuat tugas seperti ini, ya. Ini ada contoh kasusnya. Buatlah analisa sistem pembayaran biaya pendidikan di Universitas Masuk. Ya. Nah, di sini kita tentukan dulu entitas yang terlibat dalam sistem pembayaran biaya pendidikan.
Nah, dalam entitas itu ada dua. Ada entitas dalam atau internal entitas, ada entitas luar atau eksternal entitas. Ya. Entitas internal adalah pelaku sistem yang berada pada sistem atau yang berada di dalam sistem. Ya, yang berada atau yang menangani sistem. Yang berada di dalam sistem. Nah, entitas dalam adalah ini. Bagian keuangan adalah entitas dalam. Karena berada dalam sebuah sistem. Karena sistemnya ada di sini. Yang mengoperasikannya adalah bagian keuangan. Nah, ini. Jadi, di sini entitas internal pada sistem pembayaran biaya pendidikan adalah bagian keuangan karena dia berada di dalam sebuah sistem yang mengoperasikan sistemnya. Kemudian entitas luar adalah pelaku di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini mahasiswa kan ini kan entitas dalam, ini entitas luar. Pimpinan divisi ini juga sama ya. Di luar sistem karena dia tidak mengoperasikan sistem. Kemudian ini juga sama, mahasiswa juga sama ya. Itu adalah. Jadi di sini entitas eksternal yaitu ada dua, mahasiswa dan pimpinan divisi. Ada dua. Nah, setelah kita menentukan entitas ya, kita selanjutnya yaitu menentukan tabel atau file yang dibutuhkan dalam biaya pendidikan. Nah, kalau bayar pendidikan otomatis kita membutuhkan file mahasiswa, file biaya, dan file petugas. Nah, yang pertama file mahasiswa. Bagaimana penggambaran flow map-nya? Ini kita mulai dari mahasiswa menyalahkan data mahasiswa ke bagian keuangan, kemudian data mahasiswa diinput, diproses menghasilkan file atau tabel mahasiswa. Nah, ini tabel mahasiswa. Yang keduanya tabel biaya atau file biaya. Ya, biaya. Nah, ini biaya itu awal mulanya dari pimpinan divisi. Menyerahkan data biaya kepada bagian keuangan untuk diinput. Data biaya diinput, yang tadinya data biaya ini berupa kertas, lembaran kertas, kemudian diinput, kemudian diproses, sehingga terbentuklah tabel atau file biaya, tabel biaya. Ya, okay. Yang berikutnya tabel petugas. Siapa petugas itu? Petugas itu yang mengoperasikan sistem ini atau bagian keuangan. Dari siapa awal mulanya? Yaitu awal mulanya dari pimpinan divisi. Ada SK petugas, diserahkan SK petugas ke bagian keuangan untuk diinput, kemudian diproses sehingga menghasilkan tabel petugas. Nah, ini adalah ada 3 buah tabel atau file petugas, biaya, dan mahasiswa. Ini kita sudah menentukan. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir subsistem. Ya, di dalam pembayaran biaya pendidikan ada 2 buah subsistem. Yang pertama sistem penagihan, yang keduanya sistem pembayaran. Kenapa ada sistem penagihan? Karena kita untuk memudahkan untuk mengecek mahasiswa siapa saja yang belum melakukan pembayaran. Makanya di awal bulan atau di awal semester itu semuanya memiliki tagihan. Ya, kan nanti yang sudah membayar berarti tagihannya 0, yang belum bayar masih memiliki tunggakan atau tagihan. Jadi ada 2 subsistem. Subsistem itu seperti transaksi. Ya, kalau misalkan di perpustakaan, subsistemnya berarti peminjaman dan pengembalian. Kalau misalkan persediaan, pembelian dan penjualan itu adalah subsistem. Kalau misalkan di pendaftaran siswa berarti pendaftaran dan pembayaran itu subsistemnya. Jadi transaksinya. Ya. Kalau di pinjaman berarti ada transaksi pinjaman dan transaksi angsuran. Itu adalah subsistem. Ya. Nah, subsistemnya ada 2. Yang pertama sistem tagihan, yang kedua sistem pembayaran. Oke, kita sistem tagihan dulu. Nah, setiap awal trimester kita bagian keuangan diinput dulu tagihan, di mana untuk proses tagihan itu memerlukan beberapa file. Yang pertama file petugas. Nah, kalau membutuhkan file, ini filenya ke dalam proses. File petugas, file biaya, dan file mahasiswa. Nah, ketiga file ini dibutuhkan untuk melakukan proses transaksi tagihan. Nah, dari ketiga file ini menghasilkan file yang namanya tagihan. Kemudian dicetak, muncullah surat tagihan atau surat pemberitahuan kepada mahasiswa bahwa pembayaran harus dilakukan pada tanggal sekian. Ya. Nah, jadi semuanya punya hutang nih karena belum melakukan pembayaran. Nah, setelah dilakukan transaksi tagihan, baru kita masuk ke transaksi pembayaran.
Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran dengan membuat surat tagihan, kemudian diinput oleh bagian keuangan, ya, kemudian memerlukan file tagihan, karena surat bagian keuangan memproses pembayaran itu membutuhkan data, membutuhkan file. File yang dibutuhkannya apa? File yang dibutuhkannya itu file atau tabel tagihan dan tabel petugas. Ya, nanti yang memproses transaksinya adalah petugas. Nah, dari kedua file ini sehingga nanti menghasilkan file pembayaran biaya pendidikan. Nah, bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran, maka nanti akan dikasih bukti pembayaran. Nah, maka di sini ditagihannya akan nol, tidak punya tagihan atau tidak punya tunggakan. Nah, bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran di sini, maka dia akan memiliki tunggakan. Maka di sini akan dibuat sebuah laporan, ya. Ada dua laporan yang ini dari sini. Ada laporan pembayaran dan laporan belum bayar. Oh ini, maaf, seharusnya ada garis dari pembayaran, ya, dari panah dari tabel pembayaran ada panah ke cetak laporan. Ini harusnya ada, ya. Ada laporan pembayaran, ini nanti diserahkan ke pimpinan divisi. Kemudian laporan yang belum bayar juga sama, diserahkan ke pimpinan divisi. Nah, ini sampai di sini selesai, ya. Ini harusnya ada gambar selesai di sini. Ini mau selesai. Ya kan, bagaimana teknis pembuatan flowmap menggunakan Visio, ya. Yang pertama-tama di laptop atau di komputer Anda harus sudah terinstall Visio. Visio itu adalah bawaan dari Microsoft Office. Kalau misalkan tidak ada, berarti Anda harus menginstal tersendiri Microsoft Office Visio. Ada berbagai macam software yang bisa digunakan untuk membuat flowmap, tetapi pada kesempatan ini yang akan memperjelaskan yaitu menggunakan Visio. Ya, di sini Visio 2016. Nah, kita pilih blank drawing, ya, blank drawing. Kemudian pilih ini bebas, mau metric unit, mau US unit juga boleh. Pilih create. Nah, di sini di more shape kita pilih flowchart. Nah, di dalam flowchart ada yang kita aktifkan yaitu basic flowchart sama cross functional flowchart. Ya. Nah, untuk membuat entitas kita gunakan swim lane vertikal. Ini diklik, drag ke sini. Ya. Kemudian di dalam menggambar flowmap itu minimalnya ada dua buah entitas, ya. Entitas luar dan entitas dalam. Misalkan kita akan membuat di sini prosedur input data master barang. Ya. Oke. Ini barang itu awal mulanya yaitu dari supplier. Supplier diserahkan ke bagian petugas. Ini bisa petugas pengadaan, bisa petugas pembelian, atau bisa petugas toko, bisa juga petugas gudang. Ya. Nah, ini basic flowchart. Dokumen barang itu awal mulanya dari supplier. Kita beri nama ini data barang. Data barang diserahkan kepada petugas. Oke, mau sambil Pak jelaskan, supplier di sini adalah entitas luar, sedangkan petugas adalah entitas dalam karena berada di dalam sistem. Ya. Ini data barang. Karena yang mengentry sistem, yang mengelola sistem di sini adalah petugas. Jadi petugas ini adalah entitas dalam, supplier entitas luar. Kemudian data barang ini sama petugas di input. Nah, ini simbol input ini. Input barang. Setelah barang datang diserahkan ke petugas, kemudian menginput barang, petugas menginput barang,
kemudian barang itu diproses menggunakan komputer, diproses data barang, proses menggunakan komputer. Kemudian dari hasil proses ini menghasilkan database atau file master, yaitu namanya barang. Ya, oke. Mohon maaf tadi ada yang kelewat di sini. Sini harusnya ada dimulai dulu dengan start, ya. Ini mulai dan diakhiri dengan selesai. Diakhiri dengan selesai. Sekarang kita buat garis-garisnya. Ini di sini. Kemudian ini. Nah, kita tinggal beri tanda panah di masing-masing garis, ya. Oh, ini style, line, row, ya, ini. Ya, selanjutnya lanjutkan. Oke. Nah, kita telah membuat satu buah prosedur untuk menginput data barang, ya. Prosedur master data barang. Jadi file atau database barang ini, tabel barang ini di awal dari dokumen data barang yang diserahkan oleh supplier ke petugas. Kemudian petugas menginput data barang tersebut, kemudian diproses menggunakan komputer sehingga menghasilkan file atau tabel yang tersimpan di dalam komputer yang namanya yaitu file barang. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya yaitu kita ekspor, ya, gambar ini. Caranya file, kemudian ekspor, ya. Kita pilih save file type. Nah, kita pilih JPEG interchange format. Kemudian kita pilih save as. Nah, contoh misalkan kita simpan dulu di sini. Kita beri nama data, atau misalkan kita beri nama flow map data barang, ya. Oke, save. Nah, setelah itu klik OK. Kita buka Microsoft Word. Microsoft Word.
kita pilih, misalkan kita buka saja file dokumen, mau blank dokumen Anda misalkan yang sudah dibuat. Misalkan Bapak sudah membuat dokumennya untuk kuliah SIM ini. Nah, di sini diplomat. Oke ya. Nah, kalau misalkan kita untuk memasukkan gambar yang tadi bagaimana? Nah, misalkan kita klik insert, pilih picture, this device. Nah, kita tadi nyimpannya di sini di bak ngajar SIM. Nah, format data barang. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu cara membuat format. Ini hanya contoh menginput data master. Jadi dalam format itu ada